Dulu, aku selalu percaya rumah tanggaku bahagia. Sederhana, tapi hangat. Kami tidak bergelimang harta, tapi cukup. Suamiku, Bima, adalah lelaki yang dulu aku perjuangkan. Aku pilih. Aku percaya sepenuh hati. Kami menikah dengan cinta setidaknya. Itu yang aku yakini. Setiap pagi, aku siapkan sarapannya. Telur dadar favoritnya, kopi hitam tanpa gula. Sambil ia mengenakan sepatu kerja, aku menyelipkan doa dalam hati. Agar dia selalu diberi rejeki dan keselamatan. Aku tak pernah lupa cium tangannya sebelum dia pergi. Dan dia selalu membalas dengan kecupan di keningku. Romantis kan? Tapi itu. Dulu, sekarang, semuanya mulai terasa dingin. Hubungan kami terasa hambar. Seperti air putih basi yang lama tak diminum. Bima pulang semakin malam. Awalnya hanya seminggu sekali, lalu 2 kali, lalu hampir tiap hari. Alasannya selalu sama. Lembur, banyak kerjaan. Klien dadakan. Dan aku istri yang terlalu percaya, terlalu naif. Maaf ya Ma, aku pulang malam. Lagi, katanya lewat pesan WhatsApp. Aku hanya membalas dengan emoji senyum, padahal hatiku sudah mulai penuh tanda tanya. Kenapa dia nggak lagi minta dibuatkan kopi? Kenapa jarang menyentuhku? Kenapa wajahnya lebih sering menatap layar ponsel daripada wajahku? Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia memang lelah. Tekanan kerja bertambah. Aku tak ingin jadi istri yang cerewet atau curigaan. Tapi, malam demi malam, Bima semakin jauh. Bukan secara fisik, tapi secara emosi. Aku bisa tidur satu ranjang dengannya, tapi rasanya seperti tidur dengan orang asing. Dan anehnya, di tengah semua itu, aku masih membela dia di hadapan orang-orang. Suami kerja keras banget, kataku pada ibu mertua. Dia lembur demi masa depan keluarga, kataku pada tetangga. Dia lelaki yang bertanggung jawab, kataku pada diriku sendiri. Aku mencoba bertahan, mencoba menahan air mata di malam hari, ketika dia pulang larut dan langsung tidur tanpa menyapaku, sampai akhirnya malam itu datang. Malam yang perlahan membuka mataku, bahwa lembur itu ternyata bukan demi keluarga, tapi demi pelukan wanita lain. Kalimat itu terus menggema di kepalaku, seperti suara bisikan yang tak pernah berhenti. Aku belum punya bukti, tapi hatiku, naluriku sebagai istri, terasa sangat yakin. Sejak kapan tepatnya Bima berubah? Mungkin sejak ia mulai jarang menyentuhku. Dulu, setiap kali pulang, dia selalu mencari aku dan anak kami. Sekadar peluk, cium, atau bertanya, "Hari ini ngapain aja, Ma?" Tapi sekarang, dia masuk rumah seperti tamu, langsung ke kamar. Kadang bahkan tanpa menyapa. Baju kerjanya kulempar ke mesin cuci dengan hati sesak. Sementara dadaku makin penuh. Oleh curiga, malam itu aku menatap punggungnya. Ia tertidur membelakangiku. Seperti biasa, aku memeluknya dari belakang. Pelan, hati-hati, seperti istri yang mencoba memperbaiki jarak yang tak terlihat. Tapi yang kudapat hanyalah diam, dingin. Mati rasa, dia tidak merespons. Tidak membalik tubuhnya, tidak menatapku, tidak menciumku, bahkan tidak menarik selimut yang sama untukku. Aku menatap langit-langit kamar, dan dalam sunyi aku menangis. Sejak kapan aku jadi istri yang terasa seperti beban? Kenapa pelukanku sekarang seperti gangguan untuknya? Esok paginya, aku iseng membuka tempot cushion, ada kemeja putih yang tidak pernah aku setrika. Aromanya berbeda, parfum wanita, lembut, manis, dan asing. Itu bukan aroma sabun rumah ini, bukan pelembut pakaian yang biasa aku pakai. Dadaku sesak, tapi aku masih bertahan. Siangnya, aku mengantar makan siang ke kantornya, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. Tapi saat sampai di sana, aku hanya bertemu satpam. "Pak Bima belum di kantor." "Bu, sejak tadi pagi belum datang," katanya santai. Tapi pagi tadi, dia pamit kerja, pakai dasi, pakai sepatu kantor, cium anak, cium aku. Aku pulang dengan tangan gemetar. Di rumah, aku hanya bisa menatap foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Senyum kami di foto itu terasa seperti kebohongan besar. Apakah aku sedang hidup dalam rumah tangga yang hanya aku sendiri yang perjuangkan? Dan malamnya, seperti biasa, dia pulang pukul 11. Tanpa senyum, tanpa peluk, dia hanya berkata pelan, "Ma, aku capek, jangan tanya opo-opa ya." Lalu masuk kamar, tidur, dan aku berdiri lama di depan pintu kamar, menatapnya dari balik celah. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Rumah ini dulunya penuh tawa, peluk, dan aroma kopi hangat. Sepi, sunyi,
Bahkan suara anakku yang tertawa pun terasa jauh, karena hatiku terlalu bising dengan pertanyaan. Siapa aku di matanya sekarang? Bima makin sering pulang malam, bahkan pernah 2 hari bercuri-turet tak pulang sama sekali. Katanya ada proyek besar, harus keluar kota, tapi naluriku terus menjerit. Dia bohong, ada yang dia sembunyikan. Dan aku yang dulu terlalu percaya, kini mulai diam-diam menyelidiki. Malam itu, saat dia mandi, aku nekat membuka HP-nya. Tapi, dia sudah mengganti kuncinya. Bukan lagi tanggal ulang tahun anak kami seperti biasanya. Dia mulai menyembunyikan sesuatu. Dari aku, istrinya, aku duduk di tepi ranjang, memegangi ponselnya yang terkunci seperti hatinya sekarang. Tanganku dingin, napasku pendek-pendek. Sialnya, aku masih mencoba membela dia dalam pikiranku. Mungkin dia cuma stres, kerja, mungkin dia butuh ruang, mungkin dia sedang berjuang. Tapi hatiku berteriak lebih keras. Atau mungkin dia sedang mencintai wanita lain. Keesokan harinya, aku memutuskan melakukan sesuatu yang belum pernah aku lakukan sebelumnya. Aku menelepon kantor Bima diam-diam. Maaf, Bu. Pak Bima sudah pulang dari tadi, jam 5, kata resepsionis di ujung telepon. Tanganku gemetar, mataku panas. Jam 5, tapi sekarang sudah jam 9 malam. Dia bilang masih lembur. Kenapa? Kemana dia pergi? Siapa yang dia temui? Aku tidak kuat. Aku menangis di kamar mandi. Sambil menyalakan shower, agar anakku tidak dengar. Tubuhku menggigil, bukan karena air dingin, tapi karena kebenaran yang pelen-pelen mulai muncul ke permukaan. Aku tidak hanya curiga sekarang. Aku hampir yakin, malam itu Bima pulang seperti biasa. Dingin. Matanya lelah tapi kosong. Tidak menatapku, tidak mencium anaknya. Langsung rebahan, dan memainkan ponsel. Aku berdiri di ambang pintu kamar, memperhatikannya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menyiapkan makan malam. Tidak menyapa, tidak bertanya. Kalau dia bisa berpura-pura tidak punya istri, aku pun bisa berpura-pura tidak punya suami. Dengan tekad yang membara, aku menunggu malam tiba. Saat Bima terlelap di kamar mandi, aku mengendap masuk, meraih ponselnya yang tergeletak. Jantungku berdegup begitu kencang antara takut ketahuan dan haus akan kebenaran. Tanganku gemetar ketika membuka aplikasi chat. Ada satu nama yang terus muncul di deretan pesan terakhirnya. Sayangku, hati kecilku berpacu, nyaris pecah. Kupencet nama itu, dan rangkaian chat mesra langsung menyerbu mataku. Kamu cantik banget malam ini. Besok pagi, kita ketemu ya sayang. Aku seperti melihat hantu pikiranku kosong, mulutku kering, dan air mata sudah menetes sebelum sempat kutahan. Wanita itu, dia bukan sekadar teman. Dia adalah orang yang selama ini membayangiku, mencuri suamiku di balik senyum manis, pesan singkat. Dan yang lebih menyakitkan, bukti-bukti itu tersimpan rapi di handphone suamiku, seolah sengaja menantangku untuk menemukannya. Aku merasakan campuran amarah, pilu, dan rasa jijik yang tak tertahankan. Bagaimana mungkin lelaki yang dulu memelukku, hangat di pagi hari, kini mengirim emotikon hati dan kata sayang pada orang lain? Air mataku menetes deras. Aku merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuh. Semakin dalam aku membaca chat itu, semakin hancur harapanku. Semua janji lembur demi keluarga berubah menjadi dusta yang kejam. Tiba-tiba, suara keran berhenti. Bima keluar. Rambutnya masih basah. Aku buru-buru menyembunyikan ponsel tapi terlalu terlambat. Sorot matanya langsung melekat padaku. Kenapa wajahmu basah? Tanyanya. Nada suaranya datar. Seolah tak ingin aku tahu apa yang baru saja kulakukan. Aku mengabaikannya dan menatap layar kosong ponsel di tanganku. Itu sudah cukup. Sekarang aku tahu siapa yang harus aku lawan. Tangan ini akan mengumpulkan lebih banyak bukti karena malam ini baru permulaan. Aku tidak akan berhenti sampai kebenaran terungkap tuntas. Malam itu, setelah Bima tertidur, aku kembali menyusuri jejak digitalnya. Kutelusuri semua akun media sosialnya, foto-foto yang ia sembunyikan, komentar-komentar yang terlihat biasa, tapi penuh kode. Dan di antara sekian nama asing, mataku terpaku pada satu foto. Wajah itu, aku mengenalnya. Perempuan, itu berambut panjang, berdandan cantik, sering mengenakan blazer dan high heels pernah datang ke rumahku. Dia pernah duduk di ruang tamu ini, tersenyum padaku, makan kue buatan tanganku, bahkan sempat menggendong anakku sambil bercanda. Livia, mantan rekan kerja Bima,
yang katanya baik dan profesional, yang katanya teman kerja biasa. Tapi, ternyata, dialah sayangku di ponsel suamiku. Dialah pelabuhan tempat Bima menepi setiap kali dia bilang sedang lembur. Dialah perempuan yang merebut pelukan yang seharusnya jadi milikku. Dadaku sesak. Mataku panas. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Aku pernah memuji perempuan itu. Pernah bilang dia sopan, pandai membawa diri, dan pintar bicara. Padahal, semua itu hanya topeng. Hari berikutnya, aku pura-pura sibuk seperti biasa. Tapi di dalam kepala, aku menyusun langkah. Aku mulai merekam diam-diam. Setiap panggilan telepon Bima, aku aktifkan perekam suara. Aku screenshot semua isi chat yang belum terhapus. Aku simpan bakti-bakti itu di flash disk kecil. Kusembunyikan di balik lemari dapur, tempat yang bahkan Bima pun tak pernah sentuh. Ini bukan lagi sekadar soal perasaan, ini soal harga diri. Tapi yang paling menyakitkan bukan pengkhianatan itu. Yang paling menusuk adalah, aku mengenalnya. Aku menyambutnya. Aku pernah mengizinkannya masuk ke rumahku. Dan di malam kelima pengkhianatan yang ku tahu ini, aku berdiri menatap cermin. Wajahku pucat, lelah, penuh luka yang tak terlihat. Tapi berkata pelan pada bayanganku sendiri. Dan besok itu akhirnya datang. Pagi itu, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan seperti biasa. Bukan karena cinta, tapi karena ini akan jadi pagi terakhir aku bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Tanganku gemetar saat memotong roti, tapi aku tetap tersenyum. Senyum palsu yang kupasang rapi seperti topeng yang sudah terlalu lama kupakai. Bima keluar dari kamar, mandi sambil merapikan dasi. Aku menatapnya diam-diam. Lelaki ini, yang dulu kuanggap imam terbaik, sekarang hanya asing yang tidur di ranjangku. Setiap malam, pulang cepat ya, ucapku singkat sambil menyajikan kopi. Dia mengangguk, tanpa menatapku. Bodohnya aku. Selama ini diam, karena berharap dia akan sadar sendiri. Tapi ternyata, diamku hanya membuat dia semakin berani. Sore harinya, aku titipkan anak pada ibu. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu remang, meja kecil di depan berisi tumpukan bukti, cetakan isi chat, foto mereka di hotel, bukti transaksi transfer ke rekening atas nama Livia, dan rekaman suara mereka tertawa bersama. Saat Bima pulang, ekspresinya langsung berubah. Dia tahu, ada yang tak beres. Aku menatapnya lekat-lekat. Air mataku sudah kering, yang tersisa hanya dendam dan luka. Aku tahu semuanya, ucapku pelan. Dia diam. Aku dorong satu persatu bukti ke hadapannya. Ini, lemburmu, ini, tempatmu menginap, ini, wanita yang kau peluk, yang pernah duduk di ruang makan kita, sambil pura-pura tersenyum manis. Wajahnya pucat, napasnya berat, tangannya gemetar mengambil foto-foto itu. Tapi aku terus bicara. Untuck, pertama kalinya dalam hidupku. Aku tak ingin menahan apapun lagi. Aku diam selama ini, bukan karena aku bodoh, Bima, tapi karena aku berharap kamu masih punya hati. Dia akhirnya bicara. Suara pelan nyaris tak terdengar. Aku khilaf, Ron. Aku tertawa pahit. Khilaf, bertahun-tahun. Dengan wanita yang aku kenal, yang kamu bawa ke rumah kita, yang kamu biayai pakai uang kita, dia benar-benar menangis. Tapi air matanya tak menggetarkan hatiku sedikit pun. Aku menatapnya lama. Sebelum berkata, kamu hancurkan hatiku. Dan sekarang kamu menangisi puing-puingnya. Terlambat, Bima. Terlalu terlambat. Kalimat itu keluar dari mulutku seperti sembilu, mengiris semua sisa harapan yang pernah ada di antara kami. Bima tertunduk. Matanya basah, suaranya bergetar saat ia berkata, aku janji, aku akan berubah. Aku akan putuskan dia. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku menatapnya laki-laki yang dulu aku cintai sepenuh hati. Yang dulu kutunggu setiap malam dengan secangkir teh hangat dan senyum tulus. Tapi hari ini, yang kulihat hanya bayangan dari lelaki itu. Sosok rapuh yang ketahuan. Dan sekarang memohon bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan kenyamanannya. Maaf, kata itu terlalu murah. Setelah bertahun-tahun, dia menyembunyikan wanita lain di balik alasan lembur. Tanganku meremas bajuku sendiri, menahan tangis yang nyaris tumpah. Aku hancur, Bim, tapi kamu tetap tidur nyenyak setiap malam di sebelahku. Kamu tahu betapa sakitnya aku pura-pura bahagia. Hanya supaya anak kita nggak tahu ada luka di antara orang tuanya. Dia memegang tanganku, tapi aku menariknya. Sentuhannya sekarang terasa asing, dingin, menjijikkan.
Bima menangis keras-keras. Aku pernah menangis sendirian di kamar mandi, di ruang tamu, di depan lemari, sambil memeluk baju-baju Nia. Beri aku satu kesempatan, Rani. Demi anak kita, katanya dengan suara parau. Aku tersenyum kecil. Getir, kalau kamu ingat anak kita, kamu gak akan buat aku merasa seperti istri bodoh selama ini. Sejak malam itu, kami tidak tidur sekasur. Aku pindah ke kamar anak kami. Dan tiap malam, aku menatap lenggit-lenggit sambil bertanya, kenapa aku harus terus mempertahankan seseorang yang tega menghancurkanku diam-diam? Siangnya, aku mulai menjahit lagi. Bukan hanya untuk mengisi waktu, tapi untuk mencari napas baru. Aku butuh pegangan untuk berjaga. Kalau aku harus berdiri sendiri nantinya. Aku belum menggugat cerai. Belum, tapi hatiku sudah tak lagi sama Bima. Mungkin masih tinggal di rumah ini, tapi cinta dan kepercayaanku sudah lama meninggalkannya. Kami masih tinggal serumah, duduk di meja makan yang sama, tapi sekerong. Hanya anak kami yang bicara. Aku dan Bima seperti dua orang asing yang pura-pura saling kenal demi menjaga sebuah sisa-sisa rumah tangga. Setiap pagi aku tetap menyiapkan sarapan, bukan karena cinta, tapi karena kebiasaan, dan mungkin karena aku belum siap sepenuhnya kehilangan semua, tapi aku sadar, yang kupertahankan ini bukan cinta, melainkan luka yang belum selesai kututup. Bima mulai berubah. Dia pulang lebih cepat, membantu di rumah, bahkan mencoba mendekatkan diri pada anak kami yang sempat menjauh. Tapi aku tahu perubahan yang datang karena ketakutan kehilangan, tak pernah setulus perubahan yang datang dari kesadaran. Dan hatiku sudah terlalu lelah untuk berharap. Malam itu, aku menatapnya lama. Ia duduk di sofa, menggulung lengan bajunya, lalu menatapku. Rani, kamu gak bisa terus begini. Kamu diam, tapi dingin. Kamu bilang, kamu belum mau pisah, tapi kamu juga gak izinkan aku masuk lagi ke hatimu. Aku menarik napas panjang, memandangnya tanpa air mata, karena semua air mataku sudah habis. Aku masih istrimu, Bim, tapi tidak lagi untuk selamanya. Dia mengernyit. Maksudmu? Maksudku, aku tetap di sini karena anak kita, tapi bukan berarti aku akan terus membiarkan diriku menjadi perempuan yang kamu injak harga dirinya. Bima tertunduk. Takbert, apa-apa? Mungkin baru saat itu dia benar-benar menyadari dia telah kehilangan wanita yang dulu rela berkorban segalanya untuknya. Aku tidak langsung pergi, tapi aku pelan-pelan membangun dunia baru. Usaha menjahitku mulai ramai. Aku bisa menabung, bisa membayar sekolah anakku sendiri tanpa menunggu uang dari Bima. Dan yang paling penting, aku bisa hidup tanpa merasa bergantung lagi hari demi hari. Aku belajar berdiri. Dan pada suatu pagi yang sunyi, aku bercermin, lalu tersenyum pada diriku sendiri. Aku baik-baik saja, walau hatiku pernah hancur berkali-kali. Karena aku perempuan, dan perempuan selalu punya cara untuk sembuh. Akhirnya, aku sadar, bertahan dalam rumah yang retak bukan berarti lemah. Tapi saat aku memilih untuk meninggalkan rasa sakit, itulah keberanian yang sesungguhnya karena kadang pulang bukan berarti kembali, tapi pergi dan menemukan dirimu sendiri.